Dalam cara menghitung hutang negara, agaknya selama ini pemerintah sepertinya belum bisa mendeskripsikan sepenuhnya konsep hutang atau ada yang sengaja ditutupi. Tetapi kita berprasangka baik dulu dan mengingatkan ke sesama agar kita bisa menjadi negara terbaik di dunia. Kita jangan pernah lalai mengambil kesempatan atau mengambil beberapa peluang utama Indonesia. Salah satunya adalah keunggulan demografi di mana usia produktif akan Indonesia capai di tahun 2030 dan keunggulan hilirisasi hasil alam yang jangan industrinya dikuasai asing dengan alasan tidak punya modal. Habis itu aset kita diambil asing jadinya. Yang berikutnya adalah cara mengelola hutang pemerintah. Hutang pemerintah selama ini, apa yang dicatat dan diakui oleh pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat yang terdapat neraca keuangan seharusnya menggambarkan semua jumlah hutang negara. Sementara hutang yang dicatat selama ini dalam setiap keterangan dan penjelasan yang dilakukan oleh pemerintah tentang hutang adalah kita belum melewati batas dan belum melanggar ketentuan konstitusi. Itu saja narasinya diulang-ulang. Namun sesungguhnya narasi pemerintah dan konsep hutang itu harus diperbaiki nalar berfikirnya. Kita tahu bahwa Menteri Keuangan selalu mengatakan utang RI masih 39% dari PDB. Kemudian membandingkannya dengan utang Amerika, utang Inggris, utang Jerman, dan Jepang yang hampir 200% terhadap PDB. Sebenarnya perbandingan itu tidak apple to apple atau tidak fair. Karena yang dicatat oleh pemerintah 39% PDB itu hanya utang terkait pembiayaan APBN. Sebetulnya pemerintah punya hutang lain yang memberikan resiko kepada APBN dan keuangan negara. Ini poin yang berkali-kali kita minta pemerintah untuk jujur. Kalau kita mengacu pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ayat 3 menyebutkan rasio hutang pemerintah maksimal 60% dari PDB. Rasio 60% ini tidak disebutkan rasio hutang atas pembiayaan APBN, tetapi dicatatkan rasio atas hutang yang bersifat umum. Rasio 60% tidak ada pada norma pasal, tapi dicantumkan dalam penjelasan undang-undang. Hal itu konstitusional, jadi harus semua hutang dilaporkan. Kita sudah lama teriak-teriak mengusulkan agar penyebutan angka rasio hutang itu untuk disebutkan pada batang tubuh undang-undang dan bukan pada penjelasan undang-undang. Namun pemerintah terus menolak. Ada apa? Mengapa menolak? Kembali ke topik. Kenapa kita perlu menghitung semua hutang? Karena untuk memitigasi resiko gagal bayar yang harus dimulai dari sistem pencatatan yang benar. Di Singapura misalnya, tabungan warga Indonesia dicatat sebagai hutang oleh negara. Ada pelajaran saat Krismon di tahun 1998. Semua utang swasta tiba-tiba menjadi kewajiban pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk membail out utang swasta. Itu akibat kita tidak memitigasi risiko hutang. Jadi hutang zaman Pak Harto yang semulanya 900 triliun tiba-tiba melonjak menjadi 1.400 triliun lebih karena ada tambahan 600 triliun utang baru akibat bail out utang swasta di BLBI dan menerbitkan obligasi rekap untuk itu. Yang mengerikan, apabila saat itu utang Indonesia adalah 7.500 triliun, akan resiko alami lonjakan utang karena ada angka utang yang tidak tercatat. Oleh karena itu pada utang BUMN harus diakui sebagaimana sistem akuntansi pemerintah yang disepakati di IFRS, standar pelaporan akuntansi, di mana sebagai pemegang saham kita mengakui saham tapi tidak mencatat utang di aset pemerintah. Ini salah sebenarnya. Padahal kalau belajar dari sejarah, resiko sebagai pemegang saham hutang BUMN oleh pemerintah digolongkan sebagai contingency debt, sehingga dengan alasan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maka tidak dicatat dalam resiko pencatatan hutang adalah salah besar. BUMN itu aset negara, jadi kalau berhutang ya hutang negara. Istilah negara dipisahkan dalam pengelolaan adalah benar. Regulator tidak cawe-cawe bisnisnya, namun dalam masalah resiko bisnis termasuk hutang harus dikendalikan. Jadi kalau ada BUMN rugi atau dikorup, pejabatnya yang melakukan itu boleh dikategorikan melakukan kejahatan subversi. Hukum mati di tempat juga boleh. Baik, kita perdalam masalah hutang terlebih dahulu. Dalam kasus-kasus BUMN yang dipilotkan seperti pabrik kertas Leces, Merpati, kertas Basuki Rahmat, dan lain-lain, kan pemerintah bertanggung jawab penuh lalu menggunakan skema APBN pembayarannya. Yang paling akhir adalah kasus Jiwasraya sebesar 20 triliun. Itu mempengaruhi postur belanja APBN melalui mekanisme PMN atau penanaman modal negara yang menjadi kunci. Bahwa resiko utang itu mempengaruhi langsung cara kita mengelola ruang fiskal APBN karena kita hanya mencatat aset dan tidak mencatat hutangnya. Padahal angka 20 triliun itu semula tidak nampak dalam neraca kita. Walaupun ada. Kita lanjut. Dalam kasus BUMN Garuda yang gagal membayar leasing lalu di PKPU kan, itu juga tidak tergambar sebelumnya dalam neraca APBN. Hanya tergambar bahwa kita punya modal sekian triliun di Garuda. Pengeluaran atau belanja PMN itu digunakan untuk membayar BUMN yang bangkrut. Padahal itu membayar utang, tapi dicatat sebagai penanaman modal negara. Kemudian dana pensiun PNS juga tidak dicatat atau tidak dicadangkan. Hanya dicadangkan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo terkait Asabri dan Jiwasraya yang jatuh masa manfaat simpanannya yang dibayar oleh APBN via Asabri. Beban langsung bulanan pensiun dikeluarkan, tapi tidak pernah dicadangkan sebelumnya. Padahal kalau tidak disediakan mekanismenya, hal itu akan terus menjadi beban APBN terus-menerus. Ke depan kebutuhan perubahan sudah sangat urgent. Dibangun konstruksi dana pensiun itu seperti apa, metodenya apa, penghitungannya bagaimana, ASN pusat seperti apa, dan ASN daerah seperti apa. Begitu juga TNI dan Polri. Itu akan mengoverhaul secara besar-besaran cara menghitung dana pensiun. Hal yang memberikan dampak aktuaria karena negara memang harus menanggungnya. Kalau dana pensiun terjadi gagal bayar, maka yang menanggung adalah APBN. Untuk itu, kita sangat menekankan kepada pemerintah, utamanya Menteri Keuangan yang harus mengambil keputusan politik penting untuk memperbaiki cara kita mencatat
catat. Dari itu kita akan tahu berapa persen rasio resiko hutang, manfaatnya resiko gagal bayar bisa diantisipasi baik di BUMN atau di surat utang negara dan di dana pensiun. Sayangnya Menteri Keuangan ketika disampaikan hal-hal seperti ini tidak pernah menyambut dengan baik. Kenapa ya? Kan utang itu ada 3 kategori. 1 utang pembiayaan APBN, 2 utang BUMN atau contingency debt, 3 utang aktuaria, kewajiban dana pensiun kepada ASN dan TNI Polri. Kok yang diakui hanya yang nomor 1 ya? Peace.